mudik tahun ini adalah mudik yang sangat besar sekali. Kenaikannya 56% dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta. Halo, selamat malam pemirsa. Saya Tisa Noveni kembali menjumpai Anda dalam One on One. Saat ini sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Kurang lebih sekitar 2 minggu lagi umat muslim di tanah air dan seluruh penjuru dunia akan pulang ke kampung halaman bagi mereka yang memiliki kesempatan untuk mudik pemirsa. Lantas bagaimana kesiapan untuk menghadapi mudik dan juga arus balik nanti ketika Lebaran tahun 2024 ini? Saat ini saya bersama dengan sosok yang tentu saja akan membantu mengatur dan memastikan bahwa mudik dan juga arus balik akan berjalan dengan lancar. Sudah bergabung bersama saya malam hari ini pemirsa, yaitu Bapak Hendro Sugiarno selaku Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Apa kabar? Baik. Baik, terima kasih waktunya sudah diluangkan untuk kami ke studio One on One. Pak Hendro, kita ingin tahu sejauh ini sudah seperti apa kesiapan dari Kemenhub untuk menghadapi arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2024. Untuk menghadapi arus mudik yang hasil survei itu naik 56% dari tahun kemarin ya. Jadi 71,7% atau 193,6 juta itu pergerakan orang selama libur Lebaran. Maka persiapannya adalah yang pertama kita pasti koordinasi itu nomor satu yang harus kita kerjakan bersama dengan stakeholder yang lainnya, baik dengan Korlantas Polri, Jasa Marga, Bina Marga, dan stakeholder lainnya untuk menyiapkan jalur mudik. Yang sudah kita siapkan adalah untuk ke barat, itu Pelabuhan Merak, Ciwandan, itu sudah kita siapkan untuk mudik ke Sumatera. Karena ada 400 sekian ribu lah, 22% dari pergerakan di Jakarta akan ke barat. Untuk yang ke arah timur, kita sudah menyiapkan di jalur tol. Jalur tol yang karena ada 1,8 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta, yang ke arah timur adalah 1,8 ribu sekian. Gitu, yang akan keluar ke Jakarta. Itu kami siapkan dan metodenya mulai di kilometer 36 nanti akan ada kontraflow sampai kilometer 72. Kilometer 72 sampai Kali Kangkung ada one way. Itu untuk memperlancar pergerakan karena ada kenaikan 118% dari normal di jalan tol Trans Jawa. Itu yang perlu kita antisipasi dengan baik ya. Itu untuk jalur ke jalan darat, jalan tol. Untuk di penerbangan juga disiapkan 420 pesawat. Dengan penambahan penerbangan itu ada 2.350 penerbangan dan penambahan seatnya ada 415.000 sekian seat yang ditambahkan. Sampai tanggal 26 Maret ini tiket yang sudah terjual itu 976.000 sekian. Itu sudah terjual di domestik. Untuk yang luar negeri itu 960.000 sekian. Itu untuk ke luar negeri, jadi hampir sama orang karena liburan panjang gitu ya. Di laut juga sudah kita siapkan ada 1.348 kapal, baik itu Pelni, kapal perintis maupun swasta, itu sudah disiapkan semuanya untuk melayani mudik. Paling banyak adalah dari tengah, dari Balikpapan, Makassar, Bau-Bau itu ke arah barat. Pergerakannya paling banyak ke arah Jawa. Karena Jawa masih menjadi sentral untuk mudik gitu ya. Itu untuk kereta api juga sudah disiapkan ada 1042 pergerakan kereta api. Karena hasil survei itu yang minat kereta api itu paling tinggi 33 sekian juta itu paling berminat. Tapi penambahannya kereta api kan selama ini kan hanya 3,6 juta tapi ditambah sampai 6,2 juta.
dan itu belum bisa menampung peminatnya. Jadi masih ada 27 juta yang mungkin tidak tertampung di kereta api, yang itu akan melimpah ke darat. Di darat makanya disiapkan ada 30.000 lebih itu bis, baik itu antar kota, pariwisata maupun sewa. Dan di penyeberangan kita juga menyiapkan ada 210 kapal penyeberangan yang melayani 8 pelabuhan penyeberangan. Tapi yang paling padat adalah Merak Bakahuni, yang kedua adalah Ketapang Gilimanuk. Tanggal cukup padat karena masa libur 10 hari itu. Itu yang sudah disiapkan, dan surat keputusan bersama juga sudah kita siapkan juga. Surat keputusan bersama itu antara Dirjen Darat, Kakor Lantas sama Bina Marga untuk pembatasan pergerakan kendaraan angkutan barang sumbu 3 dan kendaraan material kita batasi. Per kapan itu berarti Pak? Itu kita mulai tanggal 5, tanggal 5 April sudah efektif mulai, dan tanggal 5 April juga yang di jalur tol Cikampek Cipali juga rekayasanya sudah dimulai dari kilometer 36 itu tanggal 5 jam 8 pagi itu kita sudah mulai memberlakukan kontraflow sampai ke 72. Tapi untuk kebijakan kontraflow, one way maupun mungkin nanti ada ganjil genap itu situasional, tergantung dari pergerakannya. Ketika pergerakan per jamnya itu 5.500, itu kontraflow berlaku pada 1 lajur sebelah kanan. Kalau 6.400 digunakan 2 lajur sebelah kanan. Kalau 7.400 3 lajur. Tapi kalau sudah 8.500 maka akan diberlakukan one way. Karena itu sudah sangat crowded. Memang ada titik-titik yang perlu diperhatikan di jalur tol itu. Kilometer 25. Itu ada titik-titik baru karena itu ada tol fungsional dari Cimanggis Cibitung. Itu nanti keluarnya di kilometer 25. Dan itu harus direkayasa dengan baik dan dihitung per jamnya, jangan sampai per jam lebih dari 3.000. Kalau lebih per jamnya 3.000 itu akan sangat padat di kilometer 25. Pertemuan MBZ sama jalur bawah di kilometer 47 itu juga menjadi titik perhatian juga di rest area 57. Ya, kita harapkan dari masyarakat masuk, jangan ada lagi parkir di pinggir di bawah jalan di rest area, itu sudah akan diperketat di situ. Jadi masyarakat masuk ke belakang diatur dengan baik, dan waktu istirahat itu 30 menit. 30 menit bergantian bisa melanjutkan perjalanan, jangan sampai lebih dari itu, kasihan yang lain untuk menunggu itu. Itu ada titik lagi yang menjadi perhatian, itu pertemuan Cisundawu dengan Cipali. Tahun kemarin Cisundawu Cipali itu belum berfungsi, masih fungsional. Tahun ini kan sudah berfungsi di kilometer 152. Itu akan jadi pertemuan dari Bandung dengan Cipali. Dan nanti ada rest area di 168. Di rest area 168 juga menjadi titik-titik perhatian, jangan sampai semuanya ngumpul di situ. Di Cisundawu kan tidak ada rest area, terus 60 km, walaupun ada rest area sementara. Tapi ada 60 km yang tanpa rest area kemungkinan bisa 168. Nah, itu antisipasinya gimana tuh Pak? Nah, itu juga sama dengan 157. Jadi di rest area itu sudah ditambah yang tadinya 2 lajur, khusus di rest area ditambah 3 lajur 1 km. Yaitu untuk mengantisipasi itu, dengan harapan ada ruang untuk bisa itu. Tapi dengan sekali lagi, kalau mau istirahat 30 menit saja karena aturannya itu, jadi bisa lanjut. Nah, untuk mengantisipasi kepadatan di situ, maka diberlakukanlah one way. Kalau one way berarti bisa menggunakan 4 lajur. Ya, nanti dari Cisundawu bisa turun, bisa ambil sebelah kanan maupun ambil sebelah kiri, sama-sama nanti one way dia ke arah timur. Itu antisipasi yang sudah kita akan dilakukan dan sudah diskusikan, sudah di tactical full game sudah, sehingga tinggal kita pelaksanaannya aja nanti di hari hanya gitu. Tinggal aplikasi di lapangannya seperti apa. Itu kan kalau kita bicara jalur tol yang memang gampang untuk dipantau. Tapi banyak jalur-jalur mudik itu misalkan jalur yang melewati pasar begitu kan Pak. Ada pasar tumpah, ada pasar sore. Nah, itu menimbulkan kemacetan dan juga mungkin membahayakan bagi orang pengendara dan juga bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di sana. Bagaimana kemudian untuk mengantisipasi, menanggulangi persoalan ini. Tapi nanti dijawab ya Pak ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.
Menjawab pertanyaan tadi, Pak, kemudian bagaimana untuk antisipasi misalkan banyaknya pasar tumpah di arteri, kemudian juga mungkin ada berbagai aktivitas lain yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar jalur mudik di luar tol? Ya, memang kita selama ini konsentrasi di jalur tol ya, jalur arteri kurang diperhatikan. Tapi pada dasarnya jalur arteri juga sudah dipersiapkan. PUPR di Bina Marga sudah menyiapkan jalur arteri itu karena sebelum mudik, 1 minggu sebelum mudik itu semua pembangunan sudah selesai dan peralatan tidak boleh ada di jalan, sudah selesai semuanya. Dan pengerukan sungai juga sudah, mudah-mudahan tidak terjadi banjir yang seperti di Palimanan sebagainya gitu ya. Dan untuk pasar tumpah itu koordinasi dengan pemerintah daerah, itu bupati itu pasti gitu dilaksanakan, dan itu kayaknya sesuatu yang rutin tiap tahun kita mengingatkan. Jadi Pemda itu sudah paham betul gitu ya tentang bagaimana mengelola pasar tumpah, karena itu sudah tradisi sudah lama kan, sebelum ada jalan tol sudah problem di pasar tumpah itu. Sekarang dengan ada jalan tol kan arusnya berkurang, walaupun masih ada masyarakat yang menggunakan arteri, tapi untuk mudik ini pasti lebih tinggi daripada biasa. Jadi pengelolaan pasar tumpah kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi paling banyak kan di daerah Jawa Barat, masuk ke Jawa Tengah. Dan minggu besok kami dipimpin oleh Pak Menhub juga akan rapat di Jawa Barat dengan stakeholder yang ada di Jawa Barat untuk bagaimana salah satunya adalah menyiapkan jalur arteri untuk mengantisipasi pasar tumpah dan mengantisipasi banjir, gitu ya. Sehingga jalur-jalur arteri, jalur-jalur untuk escape ya, untuk menghindari itu kita siapkan dengan baik gitu. Nah, itu akan kita rapatkan di hari Minggu besok gitu. Jadi skenarionya untuk mengatasi 1 soal pasar tumpah, 2 soal sekarang cuaca lagi musim hujan, apalagi beberapa hari yang lalu di Pantura kalau nggak salah ada banjir ya Pak ya. Itu kita tengah menggodok skenarionya dengan pemerintah daerah terkait ya Pak ya, tapi belum terbayang. Kira-kira sudah terbayang belum? Sudah, kayaknya kemarin yang di kasus di Demak, Kudus itu sudah kita kerjakan ya untuk masyarakat yang akan ke arah Pati, ke arah Tuban, itu sudah kita ada jalur-jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, kepolisian, itu sudah PUPR juga sudah menyiapkan jalur alternatif beserta dengan petunjuknya. Itu sudah disiapkan jalurnya yang ke arah ke arah ke timur ya, nanti akan tembusnya di Kudus kalau tidak salah, dari Kudus nanti akan masuk ke arah timur. Itu sudah disiapkan jalur-jalur alternatif itu. Oke, nah Pak, itu untuk dapat informasinya, kan kita nggak tahu kalau sekarang kan namanya cuaca anomali ya Pak ya, bisa tiba-tiba mungkin terjadi banjir. Gimana caranya calon pemudik ini bisa dapat informasi bahwa jalur tersebut tengah ditutup untuk sementara waktu dan kita bisa ngambil jalur alternatif yang lain? Itu di mana? Saya menyarankan kepada para pemudik sering melihat BMKG di fiturnya itu kan, gimana cuaca jalan yang akan kita lewati saat mudik. Gitu. Kalau misalnya di situ banjir yang tidak bisa dilewati, pasti informasi itu akan disampaikan. Banyak disampaikan melalui media, oleh itu pasti disampaikan, dan di jalan pasti akan ada petugas yang akan mengarahkan jalur alternatif yang akan digunakan. Dan saya minta ikuti saja apa yang menjadi arahan petugas untuk jalur alternatif, karena jalur alternatif itu pasti sudah disurvei dan sudah disiapkan, dan petunjuk-petunjuk itu sudah disiapkan. Kayak di Demak kemarin itu kan sudah disiapkan itu. Mudah-mudahan mudik ini tidak ada banjir. Mudah-mudahan harapannya demikian, biar bisa makin lancar perjalanan mudiknya. Jalan yang kemarin yang rusak akibat banjir sudah diproses perbaikan, dan sebelum mudik berjalan itu semua sudah selesai. Oke, jadi dijamin nih jalur-jalur mudik yang mengalami kerusakan ketika banjir besok, ketika puncak arus mudik, kapan rencananya Pak? Prediksinya? Kalau arus mudik itu kan tanggal 6 mulai libur bersama ya. Kemungkinan tanggal 5 malam, tanggal 6 itu mulai tinggi, padat
sampai tanggal 7, 8. Itu jalur arus mudik yang sangat tinggi gitu. Walaupun sekarang sudah mulai banyak yang kecil sudah mulai pada mudik. Itu saya terima kasih ya, mudik lebih awal itu lebih bagus karena anak sekolah sudah libur. Lebih awal lebih bagus untuk menghindari kepadatan selama perjalanan mudik di tingkat di cuti bersama itu tadi ya. Kalau tanggal 6 diprediksi itu di jalur tol itu tingkat kepadatannya itu tinggi gitu. Ya. Oke, nah itu dihimbau bahwa kalau bisa mudik dari awal, mudiklah pemirsa dari awal untuk menghindari kemacetan. Juga nggak nyaman ya Pak ya, macet panjang banget, nyampe kampung halaman udah capek begitu ya Pak. Betul. Nah tapi gini Pak, pertanyaan beberapa orang juga sebagian pemudik begitu berpikir bahwa apakah kira-kira di tahun ini akan ada tarif untuk tarif diskon yang akan diberikan bagi mereka yang menggunakan jalur tol? Ya, jadi tarif diskon tahun kemarin kan kita berlakukan. Tahun ini kemarin hasil Pak Menteri menyampaikan juga mana akan diberlakukan. Zaman keputusannya saya belum tahu kapan akan diputuskan, tapi saya yakin akan diberlakukan untuk tarif tol sama dengan tahun kemarin gitu ya. Berarti ada diskon tarif ya Pak? Oh ya. Untuk tol ya? Ada. Oke. Nah, kira-kira ini tol mana aja Pak? Sudah terbayang belum kira-kira tol mana aja yang nanti akan diberikan diskon gitu bagi penggunanya? Ya tol Trans Jawa, kan Trans Jawa itu kan dari 4 pintu tol utama ya kan, mulai dari yang 4 itu kan Cikatama, Kahuripan, terus Ciawi, sama yang Cikupa, itu pasti ada diskon yang arah ke timur. Dan kita harapkan juga semua jalur tol Jawa itu ada diskon gitu kan. Rencananya berapa persen Pak? Wah, gue nggak tahu. Tunggu aja lebih murah atau mungkin sama aja dengan tahun sebelumnya? Mudah-mudahan ada diskon gitu. Oke, kita menanti diskon nih Pak. Ada diskon gitu. Tapi gini nih Pak, tadi kita ketika kombrek dapat tips nih dari Bapak. Gimana kan orang berpikir, ya udah kalau capek kita istirahat aja deh di rest area yang ada di tol. Tapi ternyata ada tips tadi dari Bapak, mungkin bisa diceritakan juga kepada masyarakat gimana supaya kita nggak numpuk di tol untuk istirahat, tapi kita bisa mencari jalur lain, tapi jangan sampai kemahalan juga bayar tolnya gitu. Jadi kepada masyarakat, kalau memang capek mau kuliner, mau istirahat misalnya, keluar saja keluar tol. Misalnya di Cirebon. Ya, kita capek, kita kuliner dulu, makan empal gentong. Sekarang keluar makan empal gentong. Selesai makan, nanti masuk tol lagi. Itu tarifnya sama, karena Trans Jawa itu hitungannya kilometer. Nggak bayar dua kali. Nggak bayar dua kali. Lebih bagus daripada kita lama-lama di rest area dan terlalu crowded di situ, mendingan kuliner keluar. Ya kalau di Tegal makan sate, kalau di Cirebon makan empal gentong mungkin ya. Habis itu istirahat di situ, masuk lagi jalan tol, sama itu. Tapi kan ada tap kartunya Pak, ya, keluarnya pakai gerbang tol yang elektronik, itu nggak kehitung Pak? Enggak, itu kalau di Trans Jawa itu kilometer. Jadi misalnya dari Jakarta ke Cirebon, misalnya 200 kilo, kita bayar 200 kilo. Nanti masuk lagi 200 kilo ke Semarang, yang bayar 200 kilo ke Semarang lagi. Jadi nggak dihitung dari Jakarta ke Cirebon, jadi nggak jadi double bayarnya nggak double. Dengan apa yang kita lewatin sama. Gitu. Dari Jakarta mau langsung ke Semarang, misalnya habisnya misalnya 100.000. Kalau keluar ke Cirebon makan dulu masuk, tetap aja di akhir sama dengan orang yang tidak keluar tol, sama. Itu kan itu-itunya kilometer. Jadi lebih bagus kuliner saja. Misalnya makan sate dulu lah biar semangat gitu kan. Keluar masuk lagi tol, jalan lagi, ya kan? Ke Cirebon, beli batik dulu buat oleh-oleh. Wisata dulu lah ya Pak ya, daripada jenuh di jalan gitu. Iya, ke Pekalongan, keluar lagi, kan banyak sekali. Banyak kuliner-kuliner yang bagus-bagus itu, yang enak-enak kan. Semarang keluar, beli lumpia, nanti masuk lagi. Itu sama, hitung-hitungan tolnya, karena kilometer. Oke, informasi baru nih. Jadi informasi juga kepada pemirsa supaya nggak stres-stresan di jalan, mendingan keluar dulu sementara waktu ya. Nah, itu kan kalau dari segi mereka yang mudik pakai mobil. Kalau mereka yang misalkan mudiknya pakai motor, banyak juga Pak ini pemudik yang mudik pakai motor dan kita tahu itu berbahaya. Tapi mereka ingin pulang kampung, nggak ada opsi lain Pak. Ya, saya sarankan gini, mudik kalau bisa jangan pakai motor.
kita akan, saya terima kasih bagi kementerian atau lembaga yang menyediakan mudik gratis di tahun ini, karena ada peningkatan. Kalau saya hitung ada 307.000 seat lah yang disiapkan dan sudah habis gitu, dan ada 38.000 sepeda motor yang bisa diangkut. Itu kan bisa mengurangi pergerakan sepeda motor. Jadi saya menyarankan gunakanlah angkutan umum saja, kendaraan umum ya untuk itu. Karena dari data 5 tahun terakhir ini 77,05 itu korban kecelakaan adalah pengguna sepeda motor. Tinggi sekali gitu. Ya. Jadi saya sarankan pakai angkutan publik. Kalau toh terpaksa menggunakan sepeda motor, gunakanlah jaket, sepatu, dan 2 orang, jangan lebih. Jangan pakai barang-barang yang begitu banyak gitu. Banyak boncengan di capek pasti di jalan gitu. Karena sepeda motor itu tidak didesain untuk jarak jauh gitu. Jadi pasti capek. Nah, tapi kalau memang terpaksa, ya berdua lah. Istirahat kalau udah capek, jalan lagi gitu. Keselamatan itu nomor 1 gitu. Apa gunanya kita mudik-mudik tapi nggak selamat. Nah itu kan tujuannya ingin silaturahmi bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman. Iya, tujuannya kan silaturahmi. Jadi harus selamat. Betul sekali. Nah Pak, kita juga ingin tahu soal sebanyak apa rest area yang mungkin sudah disiapkan oleh Kemenhub di beberapa titik, karena kan rest area yang ada saja mungkin tidak cukup. Mungkin di jalur arteri juga butuh rest area. Itu sudah seperti apa kesiapannya, apa saja yang disediakan, dan apa saja mungkin ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat soal itu. Tapi nanti ya Pak ya, dijawab usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Soal rest area tadi, seberapa banyak yang sudah disiapkan mungkin oleh Kemenhub, yang difasilitasi oleh Kemenhub, dan apa saja mungkin fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati para pemudik, Pak? Rest area yang disiapkan untuk jalan tol ya, kita jalan tol dulu ya. Jalan tol itu ada 59. 59 rest area, terus ada 18 rest area yang ada SPKLU-nya. Kerjasama dengan PLN, menyiapkan SPKLU. Jadi yang pakai mobil listrik, ada SPKLU yang disiapkan di 18 rest area. Ya, rest area. Jadi dari 59 itu di jalan tol. Ya, mulai dari Merak sampai ke Jawa Timur terakhir itu ada 59. Semuanya udah siap semuanya gitu ya. Jalan itu udah disiapkan dengan baik gitu. Fasilitas semuanya ada, dan di rest area yang B yang tidak ada pembensinnya juga disiapkan pengisian bensin yang pakai galon dari Pertamina, bukan ya, itu semua udah siap. Dan yang di arteri gitu ya, jadi unit penimbangan kendaraan yang dipunyai perhubungan darat itu semua saya fungsikan untuk rest area, semua rest area disiapkan juga. Terus beberapa tempat makan, terus kantor-kantor kepolisian yang ada di pinggir jalan, itu juga semuanya difungsikan untuk rest area. Sebenarnya rest area banyak, pembensin juga menyediakan rest area. Maka bagi saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan di arteri, manfaatkanlah rest area itu. Semua fasilitas ada gratis, gitu ya. Gratis sudah siapkan semua, mulai di jalur arteri ada semua gitu ya. Dan semuanya siap lah. Kopi disiapkan, untuk tempat istirahat disiapkan. Manfaatkan dengan baik gitu. Jangan memaksakan diri untuk jalan terus, tapi manfaatkan rest area yang sudah disiapkan itu ya. Semuanya itu untuk membantu, untuk menolong pemudik-pemudik agar selalu bugar, selalu fit begitu ya dalam mengemudikan kendaraannya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, kan kalau orang mudik jalur darat tuh nggak cuma menggunakan kendaraan pribadi aja, tapi juga mereka ada yang mengandalkan bus begitu. Ya. Ada laporan tidak? Mungkin ada pemain-pemain yang menaikkan tarif bus di atas batas atas. Oke. Jadi untuk bis, itu kita dari perhubungan darat itu melaksanakan ram cek kendaraan. Ya. Mulai awal Februari sampai 31 Maret ini kita melakukan ram cek mulai dari Palembang sampai ke Surabaya Bungurasi dan di Bali.
itu kita melakukan cek untuk mengecek semua bis-bis agar secara teknis dia layak jalan. Samping itu juga bis-bis pariwisata. Nah, untuk masalah tiket, ya tadi kalau bis eksekutif, sekarang kan bisnya udah bagus-bagus eksekutif semua itu. Itu tiket itu harga pasar itu tidak ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, dia serahkan kepada pasar gitu. Jadi masing-masing bisa bersaing sesuai dengan pelayanannya masing-masing gitu. Gitu. Oke, berarti sesuai dengan kriteria busnya apa? Kalau eksekutif ya wajar lebih mahal begitu ya. Normalnya kenaikannya ada nggak? Mungkin oke lah, nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah ditetapkan. Tapi kalau untuk ekonominya gimana, Pak? Kalau ekonomi kita atur, memang. Kalau ekonomi kita atur, kita mengatur ekonomi. Tapi bis ekonomi sekarang kayaknya sedikit ya. Sudah nggak ada kayaknya. Sudah itu semuanya bis-bis kita itu udah bagus-bagus. Semuanya bisa tidur di bis, makan juga. Sekarang bis tidak perlu berhenti ke tempat makan, di dalam bis dikasih makan juga. Sekarang udah bagus-bagus, maka harga tentunya berbeda-beda sesuai dengan pelayanan. Ada nggak mungkin patokannya boleh naik cuma sekian persen gitu dari harga biasa atau normalnya? Apakah karena kita tidak menentukan harga gitu di bis-bis eksekutif itu tentukan harga pasar di harga masing-masing bis sesuai dengan fasilitas pelayanannya gitu. Kita tidak menentukan. Jadi kita susah menentukan bahwa harus batasnya harus sekian karena selama ini kita tidak ada penentukan batasannya gitu. Kalau soal pesawat gimana, Pak? Ini kan banyak orang yang komplain, wah menjelang Lebaran ini harga tiket pesawat gila-gilaan harganya. Pesawat kan tiket pesawat kemarin sudah disampaikan Pak Menhub bahwa tidak melampaui batas atas. Kalau melampaui ya tentunya dari Dirjen Perhubungan Udara akan memberikan peringatan atau sanksi gitu ya, untuk tidak menaikkan harga tiket yang. Nah itu sudah ada laporan belum Pak kira-kira Pak kalau untuk pesawat Pak? Kan mudik belum berjalan ya? Mudik belum jalan tapi udah ada banyak nyicil beli tiket Pak. Iya, memang tadi saya sampaikan tanggal 26 Maret ini sudah ada 976.000 sekian tiket yang sudah terjual gitu. Yang sudah terjual gitu. Gitu. Ini sampai sekarang kayaknya belum ada yang komplain karena kan orang sudah beli itu. Makanya dari survei itu kan tidak ada pesawat bukan salah satu moda transportasi pilihan untuk mudik kan. Ya. Itu hanya orang-orang tertentu aja. Kereta ya Pak ya? Kereta yang banyak. Minatnya gitu ya, minatnya di kereta gitu. Nah kalau untuk tiket kereta sendiri, kereta kan juga kabarnya sudah mulai banyak yang terjual ya Pak ya? Ya, kita kan nggak ada, saya nggak ada kenaikan. Oke. Ya sudah kereta mulai tanggal 4 ya sudah mulai tinggi itu permintaannya sekarang pun itulah di TV kan di Senen itu udah mulai padat sekarang sudah mulai ada liputannya Pak udah mulai padat. Jadi peminatnya memang kereta itu banyak karena fasilitasnya mungkin sudah bagus dan cepat kereta ya gitu. Kita bersyukur lah, kita mengharapkan masyarakat kita pakai angkutan publik saja kalau mudik gitu kan. Di daerah kan misalnya di daerah sekarang transportasi kan sudah mudah lah, online itu sudah ada ya, sudah mudah gitu, nggak susah lagi gitu. War tiket aja via online begitu ya Pak ya? Itu lebih bagus. Gerbongnya yang disiapkan tadi kereta berapa Pak jumlahnya Pak? Sudah cukup banyak, berapa Pak kira-kira penambahannya untuk kereta sendiri sebagai sarana transportasi yang cukup diminati? Ya kalau lihat dari penambahannya perjalanan itu ada 1042 perjalanan itu ya, dan satu hari itu 252 atau berapa ribu itu per hari untuk penumpang kereta perjalanannya itu. Jadi penambahannya memang cukup bagus gitu. Ya. Makanya banyak yang minat kereta itu. Selain bayar mudik sendiri, ada juga yang diincar oleh masyarakat bisa mudik gratis. Terutama tadi sudah Bapak singgung soal mudik, mereka yang bisa pakai motor bisa angkut motornya, pakai bus gitu, atau mungkin pakai kapal mungkin begitu. Tapi banyak orang yang mungkin bingung bagaimana cara mendapatkan mudik gratis ketika mereka mau daftar tiba-tiba kursinya udah habis. Ini gimana untuk memberikan penjelasan ini kepada masyarakat? Karena itu kan diadakan oleh pihak swasta sebagian dari CSR mereka, Pak. Ya, memang tahun ini penyelenggara mudik gratis itu lebih banyak daripada tahun kemarin. Ya, tahun sekarang ada yang saya catat itu ada 14 sampai 18 yang penyelenggara itu. Di BUMN ada 84 BUMN menyelenggarakan mudik.
gratis. Jadi semuanya ada 307.000 sekian seat lah, dan 38.000 sekian sepeda motor. Dan hari ini dibuka, sore udah habis. Itu fakta itu ya. Saya di perhubungan juga membuka kan, ada 58.000 seat. Itu buka langsung set habis itu. Memang masing-masing apa namanya penyelenggara mudik itu dia punya aplikasi dan dia mensosialisasikan apa namanya melalui media masing-masing, Mbak, aplikasi-aplikasi yang untuk pendaftaran mudik. Jadi ya kita harus rajin-rajin membuka gitu. Dan saya punya tahun ini sebenarnya saya mencoba untuk bisa membuat satu aplikasi gitu, tapi belum maksimal. Tahun depan lah insya Allah itu nanti stakeholder yang lain yang akan menyelenggarakan mudik akan kita coba untuk satu aplikasi. Jadi masyarakat akan mudah dan kita juga bisa mengontrol jangan sampai satu orang itu mendaftar di masing-masing di beberapa tempat gitu, menjaring dia. Itu kalau kasihan masyarakat yang lain yang tidak kebagian ketika dia waktunya pemberangkatan mudik ada bis yang kosong. Bis yang kosong itu karena orang-orang yang double itu. Dan saya sudah tukar-tukar data kepada lembaga-lembaga yang penyelenggara itu. Yang double itu kita datakan orang-orangnya, ya kita blacklist untuk tidak tahun depan kita nggak kasih lagi dengan orang-orang yang main double itu. Di blacklist berapa lama Pak kalau yang suka double main-main gitu? Satu kali aja lah. Satu kali aja ya? Kita harus memang perlu memperingatkan gitu ya. Karena masih ada saudara-saudara kita yang nggak kebagian. Karena orang-orang yang mau mendaftar di beberapa tempat tapi dia ngambil pada satu saja. Kebagian kasihan yang lain nggak kebagian. Memang perlu ada satu aplikasi yang khusus untuk mendaftar gitu. Tapi sudah disetujui nggak Pak mungkin ide ini mungkin sama stakeholder terkait, mungkin perusahaan-perusahaan, kan ini kadang-kadang perusahaan mengadakan mudik gratis, itu bagian dari program CSR-nya mereka. Iya, kita tidak apa namanya tidak mengaruhi program CSR dia, cuma hanya aplikasinya saja. Dia silakan aja dia memprogramkan bahwa di apa namanya ada mudik gratisnya dari CSR-nya dia. Cuman aplikasinya aja kalau daftar ya pakai aplikasi ini loh. Jadi semuanya kita bisa mengkontrol, satu pintu mengkontrol, tidak ada orang yang bisa mendaftar di beberapa tempat gitu. Jadi satu dikontrol gitu. Biar azas adil juga nih yang mau mudik ya, kasihan yang lain nggak dapat gitu. Karena kita pengalaman beberapa tahun lalu ada 50 bis yang kosong gitu kan, mubazir itu karena itu double itu. Nah itu yang tidak boleh gitu ya. Makanya kita harus ada satu aplikasi yang bisa mengontrol gitu. Jadi saudara-saudara kita yang ingin mudik kebagian lah. Nanti kita masih akan berbincang kira-kira apa saja yang harus menjadi perhatian para calon pemudik untuk mudik tahun 2024 Idul Fitri ini pemirsa, dan juga untuk arus baliknya. Sesaat lagi tetaplah di One on One. Pak Hendro, sejauh ini walaupun tadi sudah sempat kita singgung di awal soal koordinasi, tapi kan tadi baru bicara soal koordinasi dengan pemerintah daerah saja. Bagaimana koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi koordinasi, sinergi, dan itu menjadi kunci keberhasilan bagaimana kita menjalankan penanganan mudik itu dengan baik. Itu salah satu kuncinya. Koordinasi sudah dimulai dari awal kita. Tidak 4 bulan yang lalu, 3 bulan kita sudah rapat bersama Korlantas, bersama stakeholder yang lain, dengan Jasa Marga, dengan ASDP, dengan Bina Marga, semua yang berkepentingan dalam kelancaran mudik itu sudah kita mulai 4 bulan lalu. Terus kita bekerja terus setiap bulan. Terakhir kemarin Polri juga mengundang untuk koordinasi gitu. Dan itu terus kita kerjakan di lapangan tuh koordinasi tetap kita kerjakan. Ada masalah yang muncul kita sama-sama menyelesaikan, karena setiap institusi atau lembaga punya kewenangan masing-masing.
Dan kewenangan itu kita satukan, bagaimana kewenangan kita satukan untuk memberikan pelayanan terbaik dan kelancaran mudik ini. Tidak bisa satu institusi menyelesaikan sendiri, pasti berkoordinasi, itu kunci. Kalau tidak bisa koordinasi dengan baik, jangan kita harap itu akan berjalan dengan baik gitu. Tapi alhamdulillah sekarang koordinasi itu berjalan sangat baik. Semua bisa diselesaikan di lapangan, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, itu semua koordinasi dengan Kalau 1 sampai 100 kesiapan kita sudah berapa Pak antar kementerian lembaga dan kita sudah siap. Sudah siap 100% sudah siap. mudik, sudah semua tahapan-tahapan kita untuk menyiapkan pelayanan masyarakat agar kelancaran mudik ini dijalankan dengan baik. Tahapan-tahapan itu sudah kita kerjakan gitu. Nah, tinggal kita komunikasi saja. Mungkin hanya sekian persen saja yang perlu kita komunikasi dan kita mengecek kembali apa yang sudah kita sepakati berjalan atau tidak gitu. Tapi pada dasarnya secara teknis itu sudah clear, sudah tinggal kita mendirikan posko-poskonya aja. Posko-posko kan sudah mulai tanggal 3 besok sudah mulai kita berdirikan posko-posko untuk bisa memonitor dan minta laporan pertanggungjawaban yang ada di lapangan gitu. Semua udah clear, oke. Himbauan dong Pak untuk calon pemudik 2024 Idul Fitri ini. Himbauan untuk pemudik, satu, mudiklah lebih awal, ya, karena 80% itu semua ada di Jawa nih pergerakan orang untuk mudik. Lebih awal lebih bagus karena anak sekolah sudah libur. Ya. Yang kedua, kalau saya mengharapkan jangan pakai sepeda motor, gunakanlah angkutan publik yang ada secara maksimal. Kalau toh pakai sepeda motor, jaket, kaos tangan, sepatu dan berdua, jangan lebih. Istirahat pada tempat-tempat rest area yang disiapkan. 4 jam sekali istirahat. Kalau untuk mobil, siapkan mobilnya dengan baik, fisiknya dengan baik, siapkan makanan kecil, kan ini kemacetan juga bisa panjang, kesempatan ke rumah makan rest area mungkin tertutup, BBM isi full penuh, e-tol harus cek full, diajak saldonya gitu ya. Perhatikan anomali cuaca, sering-sering melihat BMKG bagaimana jalur yang kita lalui cuacanya bagaimana, harus kita sering-sering dan patuhi rambu-rambu, petunjuk-petunjuk oleh petugas di jalan gitu ya, karena pada dasarnya petugas di jalan itu tadi memberikan pelayanan dan keselamatan kita dalam mudik gitu ya. Ikuti petunjuk-petunjuk itu, saya yakin kita akan selamat sampai ke tujuan di mana yang kita akan bersilaturahmi dengan keluarga gitu. Baik. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, Pak Hendro Sugiarno selaku Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sudah berbagi informasi dan juga berbagi tips baru saja pemirsa untuk calon pemudik. Anda pemirsa TV One pastikan hal-hal yang dirasakan penting, dirasakan perlu termasuk cuaca di sana, barang-barang bawaan juga di sana, pastikan e-tolnya penuh, bensinnya penuh, dan yang pasti Anda dalam keadaan fit dan juga kendaraannya juga dalam keadaan prima begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Hendro sudah bergabung bersama kami dan pemirsa, terima kasih, sampai jumpa.